Ayub 34 ayat yang ke-10. Oleh sebab itu kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku, jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. Sungguh, Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Ya, puji Tuhan, eh, Bapak Ibu. Di sini kita melihat ini di dalam Ayub 34 ini adalah perkataan dari sahabat Ayub yang bernama Elihu. Ini adalah salah satu yang sahabat Ayub yang mana dia itu berkata yang benar ya, bukan eh, dia tidak istilahnya itu dia tidak menuduh Ayub tapi dia berusaha untuk membetulkan ya perkataan-perkataan Ayub yang mana menganggap bahwa Tuhan itu sudah berlaku yang nggak benar ya kepada Ayub. Nah, di sini kita melihat Elihu yaitu sahabat Ayub ini dia menyatakan dengan tegas ya bahwa Allah itu tidak mungkin berbuat sesuatu yang jahat. Dia tidak mungkin berbuat atau eh, tidak mungkin mencobai anak-anaknya itu dengan sesuatu yang jahat. Ya, memang Ayub ini diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami satu malapetaka yang luar biasa ya, yang di luar mungkin nggak semua orang bisa tahan menghadapi ujian yang dialami oleh Ayub dan hanya orang-orang yang benar-benar level rohaninya yang sangat tinggi ya, yang bisa tahan. Dan Tuhan itu sudah tahu bahwa Ayub ini bakal bisa tahan, Ayub bakal bisa menang atas ujian yang dialaminya ya. Meskipun ini adalah sesuatu yang kelihatannya sangat ekstrim ya, di mana Ayub yang tiga yang memiliki tiga pagar di dalam rumahnya, di dalam keluarganya, yaitu pagar atas hartanya, pagar atas keluarganya, dan yang terakhir pagar atas tubuhnya ya. Semua itu dicabut sama Tuhan ya. Perlindungannya itu dicabut dan akhirnya si jahat iblis itu bisa dengan leluasa ya, dia mendatangkan malapetaka kepada kehidupan Ayub. Dan ini yang pagi hari ini kita mau membahas ya, bahwa Ayub itu bisa tetap tahan meskipun ada perkataan Ayub yang menyalahkan Tuhan ya seakan-akan, dan ini yang dibenarkan yang mau dibenarkan oleh Elihu ya. Artinya mau diluruskan ya bahwa sebetulnya Tuhan itu eh, nggak pernah berbuat curang ya. Dan seringkali kita nggak mengerti ya apa yang kita alami saat ini, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita ini, seringkali kita masih belum mengerti. Tapi kita harus percaya dan harus tahu Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang kita alami saat ini ya, baik itu mungkin sesuatu yang kurang baik, itu adalah seizin Tuhan dan segala sesuatu ini akan mendatangkan kebaikan ya buat orang-orang, buat anak-anak Tuhan yang percaya atau yang hidupnya itu dekat dengan Tuhan. Ya,
kita akan membaca di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Bisa tolong dibukakan, Pak Eko. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di sini kita lihat ya, Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita harus percaya bahwa Allah itu uh, bekerja atau Allah itu merencanakan sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Meskipun itu adalah sesuatu yang kurang baik yang terjadi atas kehidupan kita. Misalnya kita menghadapi sakit penyakit ya, atau menghadapi masalah ekonomi. Percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita ya. Tuhan seakan-akan itu kepingin mengajari kita ya. Sebagai satu ilustrasi Bapak Ibu, ada sebuah sarang burung ya, sarang burung Raja Wali di mana eh, burung Raja Wali ini biasanya tinggalnya itu di tempat-tempat yang tinggi ya. Dan burung itu biasanya punya anak-anak ya, anak-anak yang mana dipelihara, diberi makan setiap hari ya. Setiap kali induknya itu pergi, anak-anaknya itu selalu menanti-nanti ya, kapan induknya pulang. Terus kemudian dia selalu induknya itu akan pulang dengan membawa makanan ya. Dan makanannya itu biasanya eh, sangat besar ya. Saya melihat beberapa kadang itu Raja Wali atau burung-burung yang besar itu bisa menggendong anak kambing ya. Dia bisa membawa anak kambing itu bisa dibawa terbang untuk diberikan kepada anak-anaknya dan itu adalah satu makanan yang luar biasa ya, yang lesat gitu ya. Eh, Kambing guling ya. Kalau ini adalah satu satu hal yang mana menjadi mungkin makanan favorit ya, bukan cuma Pak Eko saja yang senang ya kambing guling, tapi juga anak-anak burung Raja Wali itu senang ya makanan ini. Tapi dia merasa bahwa eh, induknya itu akan mengasihi dia seumur hidupnya. Ya. Tapi pada suatu saat ketika anak-anaknya Raja Burung Raja Wali ini dia sudah besar ya, dia sudah bulunya sudah keluar semua dan hampir sama besarnya seperti induknya ya. Nah, satu ketika burung induknya itu kepingin ya supaya anaknya ini tidak terus bergantung kepada induknya. Dia berusaha untuk apa, Bapak Ibu? Dia pelan-pelan dia bongkar sarangnya ya. Sarang burungnya itu yang nyaman, yang mungkin hangat ya bagi anak-anaknya itu dibongkar semua ya. Loh, si anaknya itu kaget ya. Kenapa ini ya kok sarang yang begitu enak itu dibongkar sama induknya. Terus si induknya itu mulai mendorong anaknya loh untuk keluar dan keluar dari sarangnya ya, untuk lompat keluar dari sarangnya. Nah, di situ kalau kita lihat sarangnya burung Raja Wali itu letaknya di atas gunung-gunung yang sangat tinggi ya dan ngeri kalau jatuh ya. Tapi seolah-olah induknya ini sedang mungkin anaknya ini merasa induknya ini lagi stres atau apa gitu ya. Tapi
tidak berdaya anaknya ya, karena induknya itu lebih kuat. Dia bongkar, dia dorong anaknya keluar, dan anaknya itu mungkin teriak-teriak ya. Ini indukku ini kenapa gitu ya. Akhirnya anaknya ini jatuh ya, jatuh dan karena dia jatuh, dia berusaha untuk ngepakkan sayapnya supaya dia tidak sampai jatuh dan akhirnya anaknya ini bisa terbang. Setelah dia terbang, dia lihat induknya ya. Dia akhirnya tahu ya bahwa tujuan induknya itu membongkar sarangnya dan mendorong dia supaya anaknya ini bisa terbang, supaya anaknya ini bisa satu kali bisa mandiri, bisa memburu buruannya sendiri dan tidak bergantung kepada induknya. Nah, ini satu ilustrasi bagaimana sebetulnya Tuhan itu mungkin maksud Tuhan kita masih belum tahu ya. Apa yang kita alami saat ini, sekarang yang kita alami saat ini ya, sebetulnya Tuhan itu ingin melatih seperti anak induk ini ya, supaya kita bisa tidak hanya eh, dalam satu zona yang nyaman ya, yang terus disuplai oleh Tuhan ya, sesuatu yang zona yang nyaman ya. Tapi terkadang Tuhan ingin mengajar kita ya, supaya kita bisa mandiri ya, bisa eh, mengerti bahwa Tuhan itu ingin membuat roh kita atau iman kita itu menjadi lebih kuat, supaya kita berharap dengan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh ya, bukan dengan biasa-biasa saja ya. Seperti anak induk Raja Wali itu dia dia mungkin waktu dia dilempar keluar dari sarangnya dia teriak-teriak ya. Dia merasa indukku ini jahat ya. Kenapa kok selama ini aku dipelihara tapi sekarang kok tidak dipelihara lagi ya. Malah dijungkrakkan keluar dari sarangnya ya. Apa kan salahku itu apa gitu ya. Seringkali kita protes sama Tuhan seperti itu ya. Salah kita itu apa? Sehingga kita mengalami perkara yang tidak baik atau yang membuat hati kita itu seakan-akan Tuhan itu meninggalkan kita ya. Tapi ingatlah Bapak Ibu, eh, Tuhan itu punya satu rencana ya, bahwa sebetulnya Dia ingin supaya otot-otot rohani kita itu timbul ya, supaya iman kita itu bertumbuh ya, supaya supaya kita itu bisa eh, lebih percaya kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan ya. Pada saat eh, anak Raja Wali itu jatuh dari jari tebing itu, induknya itu dengan sigap dia mengawasi ya, dia berusaha eh, terbang untuk menyusul anaknya yang jatuh itu, dan dia berusaha supaya anaknya itu tidak sampai jatuh ke tanah ya. Dia akan tangkap, dia akan tolong anaknya itu sampai anaknya ini bisa terbang. Nah, ini menjadi satu ilustrasi atau menjadi satu pelajaran buat kita semua ya, bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatannya. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, puji Tuhan ya. Firman Tuhan jelas sekali meng- eh, memberi kita satu garansi ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah mencobai melebihi kekuatan. Sorry, yang mencobai bukan Tuhan, ya, Bapak Ibu.
Tuhan itu membiarkan kita dicobai. Sebab Tuhan itu tidak pernah mencobai dan dia tidak bisa dicobai juga. Jadi Tuhan itu membiarkan kita mengalami pencobaan. Dan sesuatu yang jahat itu bukan datangnya dari Tuhan. Karena seringkali kita mungkin merasa bahwa sesuatu yang jahat, sesuatu misalnya sakit penyakit, atau misalnya kebangkrutan, kerugian, masalah ekonomi, ya sesuatu yang jelek itu apakah datangnya dari Tuhan? Tidak ya Bapak Ibu ya. Tuhan tidak pernah mencobai manusia dan tidak pernah membiarkan atau eh, kita akan membaca di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13 ya. Yakobus 1 ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi, Bapak Ibu, di sini jelas sekali firman Tuhan ya, bahwa segala sesuatu yang jelek itu bukan datangnya dari Allah. Tapi itu Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita, itu datangnya biasanya dari keinginan kita sendiri, atau kesalahan kita sendiri, atau dari kebodohan kita, ya. Bisa juga datangnya pencobaan itu dari si jahat, ya, iblis. Dan kita akan baca di dalam ayat selanjutnya itu ya, eh, Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, jadi bisa dicobai oleh keinginannya sendiri. Kadangkala orang eh, kurang bisa mengontrol keinginannya. Misalnya kepingin belanja, mengingini sesuatu barang, ya mereka tidak bisa mengontrol dirinya, tidak bisa mengontrol keinginannya untuk belanja, sehingga belanja melebihi ke batas kemampuannya, sehingga sampai berhutang, sehingga sampai tidak karu-karuan ya. Dan ini satu pencobaan yang datang dari dirinya sendiri, dari kebodohannya sendiri. Dan bisa juga dari si jahat seperti Ayub, ya, didatangkan malapetaka, eh, hartanya di, dirampas orang, dirampok, terus kemudian keluarganya 10 anaknya mati, ya, dan yang terakhir mengalami penyakit ya, sakit kulit yang mungkin bisa disamakan dengan kanker kulit ya. Jadi ini semua satu pencobaan yang datangnya dari si jahat iblis ya. Tapi Allah tidak pernah mencobai. Tuhan hanya mengizinkan satu pencobaan itu datang atas kehidupan kita, supaya kita bisa lulus ya, supaya kita bisa naik level, percaya kita, iman kita bisa bertumbuh lebih daripada sebelum Tuhan membiarkan itu ya. Dan Tuhan itu tidak pernah keliru ya di dalam penghakimannya. Tuhan tidak pernah menghajar atau memberikan satu izin supaya kita dicobai itu
keliru ya, ternyata kita tidak sanggup ya. Tuhan tidak pernah seperti itu ya. Seringkali pencobaan atau sesuatu yang jahat itu terjadi, mungkin kita merasa bahwa itu melebihi batas kemampuan kita. Tapi kita harus percaya ya bahwa Tuhan tidak pernah keliru ya. Tuhan itu tidak pernah salah. Dia tahu batas kemampuan kita. Dia tahu apakah kita sanggup untuk menanggung segala sesuatunya ini ya. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar ya. Dan indahnya Tuhan itu tidak pernah lama-lama Bapak Ibu ya. Seperti yang dialami oleh Ayub ini ya. Kalau kita sudah lulus ya, kalau kita sudah rohani kita sudah baik, kita sudah percaya, kita sudah naik level ya, Tuhan akan dengan segera ya mengusir ya, mencabut segala sesuatu yang jahat itu ya, yang tidak baik itu yang ada di dalam kehidupan kita. Seperti seorang bapak kepada anaknya ya. Anaknya itu tidak mungkin dibiarkan menderita terus-terusan. Apalagi bapaknya itu bapak yang punya kuasa ya, punya mungkin kedudukan yang tinggi, mungkin punya uang ya, punya segalanya. Sedangkan anaknya itu mengalami satu permasalahan ya. Bapaknya bisa menolong, bapaknya bisa memberikan pertolongannya itu dengan luar biasa. Bapaknya itu tidak mungkin akan membiarkan terus-terusan anaknya itu menderita. Dan kita tahu bapak kita itu lebih daripada bapak yang di dunia. Dia bapak yang sempurna dan dia sanggup menolong ya, dia sanggup memberikan jalan keluar lebih daripada yang kita bisa bayangkan ya. Dan dia tidak akan terus-terusan membiarkan kita dalam satu keadaan yang tidak baik. Ya, mungkin puji Tuhan karena waktu firman Tuhan saya akhiri, semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke host ya. Terima kasih Pak Indrawan buat renungan firman Tuhan di pagi hari ini yang mengingatkan kita untuk selalu ingat akan bahwa Tuhan selalu punya maksud yang baik untuk kita semuanya, dan janjinya ya dan amin, dan tentunya Tuhan tidak akan membiarkan kita anak-anaknya untuk semakin hari agar supaya otot-otot rohani kita kuat dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan buat kita semua agar kita sanggup lebih dari yang apa yang kita bayangkan. Terima kasih Pak Indrawan untuk renungan firman Tuhannya. Tiba saatnya untuk berdoa buat bangsa dan negara kita. Saya minta Pak Mulyono boleh berdoa untuk bangsa dan negara. Ya, kita berdoa. Bapak Surgawi, sampai syukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi ini yang mengajar kami agar kami tidak mudah menuduh Tuhan berbuat curang. Tetapi apabila terjadi suatu hal atas hidup kami, itu merupakan seizin Tuhan untuk menaikkan level kerohanian kami supaya semakin dewasa, semakin kuat di hadapan Engkau, sehingga kami boleh menyikapi segala sesuatu itu dengan dewasa. Seperti gambaran yang diberikan kepada burung elang bersama anaknya, suatu saat Tuhan izinkan untuk mengobrak-abrik rumah kediaman yang merasa nyaman. Tapi dibalik semuanya itu untuk membuat pertumbuhan kedewasaan kerohanian kami semakin nyata. Sehingga saat anak elang itu diizinkan untuk terbang, induknya juga tidak akan rela anaknya itu jatuh. Dia akan menopang, dia akan mengepakkan sayapnya dengan luar biasa untuk melatih otot-otot anak elang ini menjadi lebih kuat lagi sehingga akan bisa mampu bergerak sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Demikian juga Tuhan,
Engkau akan melatih otot-otot rohani kami untuk semakin hari semakin kuat menghadapi dunia yang tidak menentu ini, supaya kami tidak menuduh si A, si B, bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi kami ingin belajar dari renungan pada pagi ini, supaya kami boleh semakin mencelikkan mata rohani kami, sehingga tidak menjadi anak-anak yang gampang diombang-ambing keadaan, tetapi kami boleh fokus mata kami tertuju kepada Engkau, sehingga kami boleh menikmati apa yang Tuhan kerjakan. Kami percaya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi kami, yang terpanggil sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada pagi ini berdoa untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan akan berkati bangsa kami sampai saat ini. Engkau tetap memelihara, dan kami percaya dalam masa transisi ini Tuhan akan terus bekerja sehingga pemerintahan yang akan datang menjadi pemerintahan yang takut pada Tuhan. Kami percaya pada tanggal 20 Oktober nanti akan terjadi kepemimpinan, biarlah Tuhan akan campur tangan sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Segala otoritas dan kuasa yang daripada Tuhan yang akan bekerja atas bangsa kami. Dan kami menyerahkan Pak Prabowo sepenuhnya supaya benar-benar menjalankan roda pemerintahan ini dengan hikmat yang kekuatan yang daripada Tuhan. Jangan ada sampai virus-virus Mulyono ini menghinggapi Pak Prabowo, sehingga demokrasi bisa ditegakkan kembali, pemerintahan, hukum, semuanya bisa ditegakkan sesuai dengan apa yang sudah tertulis, sehingga tidak akan mudah dirubah-rubah hanya untuk kepentingan keluarganya, golongan kelompoknya. Kami percaya segala otoritas dan kuasa yang daripada Tuhan Kau curahkan kepada Pak Prabowo, sehingga pemerintahan ke depan menjadi pemerintahan yang benar di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan akan membela bangsa kami, sehingga mungkin ada kesalahan ataupun kekeliruan di dalam pemerintahan Mulyono selama 1 tahun ini. Tuhan akan ampuni, sehingga mereka sadar, sehingga mereka tidak akan cawe-cawe untuk melakukan hal-hal yang buruk, ya Bapak. Kami percaya Tuhan akan memberkati bangsa kami. Kau juga memberkati pilkada sebentar lagi akan dilaksanakan secara serentak. Engkau berkati para calon-calon yang sudah ditetapkannya, supaya mereka juga memiliki visi dan misi yang benar untuk daerahnya masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh rakyat supaya bisa memilih pemimpin yang benar-benar memiliki kredibilitas, memiliki wibawa, memiliki suatu tekad untuk membawa daerahnya dengan baik. Bukan karena sembako, bukan karena money politik mereka memilih, tetapi benar-benar inspirasi dari dirinya sendiri, sehingga mereka bisa memilih pemimpin yang benar-benar memiliki integritas, yang takut pada Tuhan, yang membawa visi misi suatu untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Dan kami percaya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan kami pada pagi ini. Semua kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Makasih Pak Mulyono. Tadi Ya. bahasanya untuk saling mendoakan. Minta tolong Pak Ronald, Pak Ronald, untuk dibagi dalam room ya.
Selamat pagi semuanya. Salam pagi semua. Selamat pagi Iya, semuanya. pagi. Oke. Ivon, Gimana keadaan Bapak selamat pagi Bu Ivon. di maju? Puji Tuhan, baik ya, masih pemulihan, masih Iya. pemulihan, badan tidak bisa seperti dulu lagi, rentan gitu loh. Jadi kalau sakit sedikit pilek gitu, kan memang nggak boleh, jangan sampai kena pilek ya. Kalau kena ada orang pilek, orang batuk, terus pakai masker aja, soalnya ini rentan gitu loh. Iya. Jadi kalau jalan sedikit gitu, aktivitas sedikit gitu, dia itu cepat lelah. Iya. Bu Ivon yang harus sabar gandeng Pak Nathan terus. Iya. Nggak berani nikah saya. Jadi kemanapun itu saya dampingi. Iya. Ya. Iya. Yel dulu ya. Boleh di open ininya. Di ya, Oke. Ya. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Oke, thank you. Berdoa buat doa penutup. Saya minta tolong Pak Daniel untuk berdoa buat Pak Nathan, suami Bu Ivon. Berdoa juga untuk Siska, Bu Siska ya, putrinya Pak Yusuf ya. Pak Ya. Gimin. Pak Gimin, benar. Ya. Pak Lukas juga ya. Pak Sama Lukas. Pak Yusef, kakaknya Oh iya. Yono. Iya, Mulyono. Tapi Sekarang bukan Mulyono, Pak. Itu kemarin tak lihat fotonya itu namanya Titus Pujangga Jagat Raya. Iya, kita berdoa ya. Ya, Kita tundukkan kepala, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami mendapat siraman rohani Tuhan. Segala sesuatu yang datang menimpa kami yang tidak baik, ternyata bukan yang daripada Tuhan, tetapi semuanya dipikat oleh karena kesalahan diri kami sendiri Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami mengucap syukur Tuhan atas apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami coba bisa berseru bergantung sepenuhnya kepada kekuatan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah kami tetap ada di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami melewati batas-batas kemampuan kami bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya kami dapat menanggung segala cobaan dan itu tidak akan melampaui kekuatan kami Tuhan. Kau akan memberikan kekuatan jalan keluar yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami sepakat Tuhan untuk saat teduh saat ini Tuhan, untuk berdoa suami daripada Ibu Ivon, Pak Nathan saat ini Tuhan, yang dalam keadaan rentan Tuhan, mari urapan-Mu turun Tuhan. Imunitas tubuhnya yang turun tidak menjadi satu perkara yang mustahil kalau Tuhan sudah memberikan jalan keluar, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu yang ajaib menyembuhkan Pak Nathan saat ini juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Pak Nathan kembali normal, kembali seperti sedia kala Tuhan. Biarlah Pak Nathan senantiasa bergantung sepenuhnya kepada kekuatan-Mu Tuhan. Biarlah Pak Nathan mengalami pengharapan terus di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Pak Nathan tidak menyesal apapun yang terjadi dalam hidupnya. Biarlah Pak Nathan terus berharap kepada kebenaran firman-Mu, kepada kekuatan Tuhan Yesus di dalam hidupnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Ivon sebagai pendamping, penolong sebagai suaminya Tuhan. Mari urapan-Mu turun Tuhan, hikmat-Mu turun, roh kesabaran diberikan Tuhan. Biarlah setelah telaten dia mendampingi Pak Nathan dimanapun dia berada Tuhan. Berikan kekuatan lebih Tuhan. Terima kasih Bapak.
Kami juga berdoa Tuhan untuk anak daripada Pak Yusuf, Bu Siska Tuhan, mari urapamu turun di dalam setiap kelemahan tubuh sekalipun Tuhan. Kuasa-Mu lebih sempurna Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami berdoa untuk Ibu Siska saat ini Tuhan, supaya Tuhan sembuhkan segala sakit penyakitnya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Kalau dia tetap percaya di dalam nama Tuhan, pasti ada kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Gimin saat ini Tuhan, dalam usia yang sudah semakin tua, rentan dalam tubuhnya sekalipun Tuhan. Mari urapan-Mu turun atasnya Tuhan. Berikan sesuatu yang baru Tuhan. Semangat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan merenovasi seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan pulihkan Tuhan agar benar-benar stamina daripada Pak Gimin ini pulih menjadi baik kembali Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Lukas saat ini Tuhan. Mari urapan-Mu turun. Biarlah rohnya tetap menyala-nyala dan melayani Engkau dengan segenap hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin percaya Engkau Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Teguh saat ini Tuhan. Mari urapan-Mu turun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun saat ini, Pak Teguh yang mengalami pemulihan demi pemulihan, bahkan sesuatu terjadi atas diri Pak Teguh Tuhan. Biarlah Pak Teguh senantiasa hanya berharap kepada kekuatan-Mu Tuhan. Biarlah Pak Teguh semakin hari semakin tetap percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada penghiburan, ada penolong, ada kesembuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak daripada Pak Titus, Pak Yosef Teddy Tuhan saat ini Tuhan, yang agak sedikit mengalami pemulihan. Mari urapan-Mu turun terus Tuhan atas Yosef Teddy ini Tuhan, supaya mengalami pemulihan demi pemulihan, kekuatan demi kekuatan diberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Pak Yosef Teddy ini tetap percaya bahwa di dalam nama Tuhan ada kesembuhan, ada kekuatan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, memberikan kekuatan juga kepada keluarga-keluarga yang lain Tuhan, yang saat ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Tetapi kuasa-Mu bekerja secara luar biasa. Saat pujian dinaikkan, saat penyembahan dinaikkan Tuhan, ada kuasa hadir di atas pujian. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah saat teduh saat ini Tuhan, senantiasa memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran-Mu. Bawa terus kami Tuhan untuk senantiasa diam dalam hadirat Tuhan. Karena kami yakin dan percaya saat kami diam dalam hadirat Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat kami. Saat kami dilawat oleh kuasa Tuhan, ada pengharapan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Apapun tantangan yang ada di depan kami yakin dan percaya saat kami tinggal menikmati hadirat Tuhan, yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu, bawa kami terus Tuhan, mengenal pribadi Tuhan lebih lagi Bapak. Karena disitulah letaknya kekuatan kami. Kalau para martir, para murid, para rasul, semuanya menyaksikan sendiri bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau, kami juga Tuhan, saat ini Tuhan, melihat bahwa Engkau adalah Juru Selamat bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami gantungkan harapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami mau menikmati bersama Tuhan. Kami mau melibatkan Tuhan atas segala apapun problem masalah silih berganti dalam kehidupan kami. Kami siap menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kami yakin kami bisa dan mampu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan pagi ini, siang nanti, sore, petang, hingga malam hari hanya ke dalam tangan kuasa penyertaan Tuhan yang selalu ada menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Terima Thank kasih. you Terima semua. kasih. Terima kasih Pak. Thank you semua. Ya. Thank Oke. you. Pak Terima Eko, kasih ya. Pak Kasih Givi, semua. Pak Tuhan Yusuf, berkati. Tuhan Pak Lenda, Pak Donald. Terima Ya, kasih berkati semua. semuanya. Janda jagat raya.